dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan bersama pada hari ini betapa pentingnya kita harus berada di tempat yang benar. Betapa pentingnya kita harus berada di tempat yang baik. Kalau dia sudah benar, tentu baik Bapak Ibu Saudara. Belum tentu dia baik, belum tentu dia menghasilkan hal yang benar. Tetapi kalau dia sudah berada di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, tentu hasilnya juga adalah hasil yang baik. Dengan kita berada di tempat yang benar, dengan kita berada di tempat yang baik Bapak Ibu Saudara, gambaran hal yang kontras dalam kebenaran firman Tuhan tadi menggambarkan bahwa kalau kita berada di tempat yang benar, kita akan mengalami pertumbuhan yang baik. Kalau kita berada di tempat yang benar, kita akan berbuah dengan baik untuk kemuliaan Tuhan kita yang memberikan buah itu kepada kita. Ini hal penting untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Next, kalau kita berbicara tentang berada di tempat yang benar, kalau orang itu sudah berada di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, berarti di tempat itu pasti akan tumbuh kebenaran-kebenaran. Kalau kita memilih hidup di tempat yang benar, Anda pasti akan temukan di sana akan tumbuh kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan asas-asas Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berada di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, Anda akan menemukan bagaimana kita melihat orang saling mengasihi satu sama yang lainnya. Kalau kita berada di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat orang-orang yang selalu hidup dalam ketaatan dengan Tuhan. Kalau kita berada di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, orang-orang itu pasti tidak akan memisahkan dirinya dari persekutuan-persekutuan yang dilakukan orang terhadap Tuhan. Ini kalau kita sudah berada di tempat yang benar, Anda akan menemukan ini Bapak Ibu Saudara. Selain itu juga kalau kita berada di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, orang itu pasti selalu menghindari yang namanya kejahatan. Kalau seseorang yang sudah biasa berada di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, orang itu dijamin pasti dia selalu menghindari yang namanya segala bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan pada orang-orang yang berada di luar tempat yang tidak benar. Orang yang berada di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia pasti meninggalkan sepenuhnya semua pergaulan-pergaulan para pembuat kejahatan. Kalau orang sudah biasa hidup di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang jahat, semua perbuatan-perbuatan jahat, pergaulan-pergaulan yang jahat Bapak Ibu Saudara, semuanya itu ditinggalkannya. Apalagi bergabung dengan para pembuat kejahatan. Pasti dia tidak suka Bapak Ibu Saudara kalau orang itu dia berusaha hidup pada tempat yang benar. Orang yang biasa hidup berada di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang selalu tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan orang yang tidak benar. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat 4, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Pertemuan-pertemuan Bapak Ibu Saudara, kelompok-kelompok dari kehidupan orang yang tidak benar. Kalau orang yang biasa hidup dengan tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, dia paling tidak suka menghadiri kumpulan-kumpulan kelompok-kelompok orang yang tidak benar. Orang yang biasa hidup di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia juga tidak pernah meminta nasihat kepada mereka yang hidupnya tidak benar. Dan bahkan dia tidak mau menjadikan mereka sebagai penasehat-penasehat untuk perjalanan spiritualnya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, akhir ini kita coba review kembali tentang kehidupan kita. Ya,
Kalau ada seseorang yang mau menceraikan suaminya, saya tanya, kamu dapat informasi buat surat ke pengadilan itu dari siapa? Kemungkinan dia dari teman orang-orang yang juga yang sudah pernah menceraikan suaminya dan dia mengetahui prosedurnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang yang selalu tidak benar itu dia selalu mencari nasihat pada perkumpulan yang tidak benar juga. Tetapi hal yang sangat-sangat kontras Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang itu sudah ada dalam tempat yang benar, jangankan minta nasihat dari mereka yang tidak benar Bapak Ibu Saudara, itu jauh dari dirinya. Apalagi ngumpul sama orang-orang yang tidak benar. Karena pasti Bapak Ibu Saudara, hal itu tidak disukai oleh orang yang benar. Selain itu juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang berada di tempat yang benar adalah orang yang tidak suka meniru-niru yang tidak benar juga. Kalau Anda benar Bapak Ibu Saudara, hal yang tidak benar itu pasti Anda nggak suka. Hal yang tidak benar pasti Anda tidak mau tiru. Karena itu memang konsepnya salah. Kalau Anda orang benar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga tidak mau membangun kontak dengan orang yang tidak benar juga. Kalau kita berada di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak memilih mereka sebagai teman kita. Kalau kita berada pada posisi yang benar, di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak berdiri di jalan mereka yang tidak benar itu. Kalau kita berada di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, pasti kita menolak dijemput oleh mereka yang tidak benar juga. Dalam hidup ini, anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kategori ini ada nggak sama kamu? Gaya hidup seperti, komitmen hidup seperti ini ada nggak sama kamu? Atau hal-hal yang benar cenderung kita, atau hal-hal yang tidak benar cenderung kita tiru. Kita mungkin terus membangun kontak dengan orang-orang yang tidak benar. Kita juga mungkin memilih mereka sebagai teman kita, atau mungkin juga. Atau kita ada berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan di saat dijemput pun tidak ditolak. Tadi malam Bapak Ibu Saudara, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya dalam perjalanan hidup ini Bapak Ibu Saudara, waktu saya menyampaikan firman Tuhan, menyiapkan sebuah firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, pasti ada sesuatu hal yang, yang coba menguji saya dari apa yang saya buat gitu. Begitu saya siapkan firman Tuhan ini, saya lihat ada konfirmasi di Facebook, minta pertemanan. Wah, saya tidak kenal ini orang. Saya coba buka profilnya, cek. Waduh, ini profil perempuan gak bener nih. Saya tolak. Dan saya hapus, tidak akan mengkonfirmasi. Bayangkan tuh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, berada pada tempat yang benar, merenungkan firman Tuhan. Tantangan itu datang Bapak Ibu Saudara. Dan bayangkan kalau kita berada di tempat yang benar atau berada di tempat yang salah. Ada orang konfirmasi, perempuannya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda tidak menolak hal itu. Karena mungkin itu kesenangan Anda, mungkin itu sebagian Anda. Nah, orang yang berada di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, pasti dia punya komitmen seperti apa yang ada. Next. Orang yang berada di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan dia katakan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang berada di tempat yang benar Bapak Ibu Saudara, ia akan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaikan saya Bapak Ibu Saudara, makan buah mangga yang asam. Sebelum saya makan, lihat buah mangganya aja saya sudah berliur. Apalagi kalau saya sudah makan, begitu saya makan yang asam-asam, muka saya juga masam, Bapak Ibu Saudara juga akan berliur melihat saya makannya.
Bapak Ibu Saudara, gambaran ini, gambaran bagaikan seseorang yang suka akan Taurat Tuhan. Gambaran ini adalah gambaran orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan. Saya kalau ke Tanjung Selor, Bapak Ibu Saudara, saya pastikan kalau saya ke Tanjung Selor, karena di situ ada sop tulang sapi, enak sekali. Ini dari sini aja Bapak Ibu Saudara, saya sudah berimajinasi. Saya sudah merenungkan saya akan makan di tempat itu. Karena saya sudah rasanya, saya sudah menikmatinya. Bapak Ibu Tanjung Selor makan di mana? Ada yang sama? Orang yang berada di tempat yang benar itu Bapak Ibu Saudara, kesukaannya firman Tuhan. Kesukaannya itu Taurat Tuhan. Sebelum dia membaca firman Tuhan, dia sudah tahu apa yang harus dibuatnya. Ya, dia merenungkan Taurat itu bagaikan dia mau makan sesuatu belum kesampaian, tetapi dia sudah mikir itu Taurat Tuhan. Dan pada saat dia membaca itu menjadi kesukaan baginya yang sangat dinikmatinya. Gambaran orang yang hidup di tempat yang benar, seperti yang penggembala sudah katakan tadi. Seperti Anda sedang memikirkan, kalau saya ke tempat ini saya makan ini. Karena Anda suka itu. Orang yang berada di tempat yang benar, dia pasti suka Taurat Tuhan. Dan dia renungkan Taurat itu Bapak Ibu Saudara. Sebelum dia nikmatinya, pada saat dia membacanya, dia menikmati Taurat itu dengan baik. Saya tertarik dengan sebuah tulisan. Dia bilang begini, next. Ya, tidak ada waktu yang salah untuk merenungkan firman Allah. Paham sampai di sini? Dimanapun Anda berada, jangan katakan salah waktu saya membaca firman Tuhan. Ini tidak tepat. Lalu kalimat yang berikutnya, dan juga tidak ada waktu yang tidak tepat untuk melakukannya. Waduh, saya mau melakukannya kurang tepat deh dengan teman saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang benar, tidak ada yang mengatakan, orang yang berada di tempat yang benar, dia tidak katakan bahwa, waduh, saya mau merenungkan firman Tuhan, kok salah tempatnya ya? Saya mau menerapkan kebenaran firman Tuhan, kok belum tepat waktunya untuk saya melakukannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada waktu yang salah untuk merenungkan firman Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, setiap jam dalam hidup ini. Tidak ada waktu yang tidak tepat juga untuk kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup ini. Mungkin Anda berada dalam perkumpulan-perkumpulan orang yang tidak benar mungkin. Waduh, tidak tepat saya melakukan firman Tuhan ini. Waduh, nggak tepat untuk saya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi orang yang berada di tempat yang benar, Bapak Ibu Saudara, kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang terakhir, sebagai kesimpulan buat kita hari ini. Orang yang berada di tempat yang benar, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, ada 3 hal. Yang pertama, firman Tuhan hari ini mengajar kita. Mengajar diri Anda sendiri. Firman Tuhan hari ini memperingatkan diri kita sendiri. Kalau kita tahu ada sesuatu hal yang kontras dalam perjalanan spiritual kita, berusahalah kita berada di tempat yang benar dan baik. Kita harus banyak bergaul dengan firman Allah. Karena orang yang berada di tempat yang benar adalah orang yang cinta Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan menolong kita semua untuk menjalani kehidupan ini. Dan terakhir, victory. Ya, kita pasti menang Bapak Ibu Saudara untuk menjalani hidup ini. Dan kita pasti kuat. Ya, karena victory artinya kemenangan ya. Ya, jadi kita sedih foto-foto gini victory ya.
Itu menggambarkan sebuah kemenangan dalam perjalanan kehidupan kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, tetap berada di tempat yang benar, semangat lakukan firman Tuhan, dan jangan takut karena Anda berada di tempat yang benar. Pertumbuhan rohani Anda akan menjadi lebih baik. Anda akan berbuah dalam perjalanan hidup Anda, dan banyak hal yang Anda bisa buat bagi Tuhan karena Anda berada di tempat yang benar. Tuhan memberkati kita semua.